Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kevin Ananda Putra dengan NIM 200401072123 dari kelas IF 801 Prodi Teknik Informatika dari Universitas Siber Asia. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi yang telah saya buat, yaitu berjudul Implementasi Sistem Multimedia Website dan Media Sosial sebagai media penyajian informasi dan promosi sekolah SMA Negeri 2 Seram bagian Barat. Nah, adapun video ini saya buat yaitu dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah sistem multimedia yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Heni Yulianti, MM Mkom. Baik, mungkin langsung saja saya masuk kepada topik pembahasannya ya. Nah, ini kita skip saja. Oke. Pada bagian pertama ini kita akan membahas terkait dengan pendahuluan ya. Di mana pada pendahuluan ini akan ada beberapa poin juga yang akan saya bahas. Yang pertama di sini terkait dengan latar belakang. Nah, jadi saat ini pendidikan terus berinovasi secara positif untuk mendorong kemajuan teknologi di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti website dan media sosial, maka sekolah dapat membukakan pintu peluang dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dan sekaligus juga menciptakan proses bertukar informasi yang lebih efektif dan inovatif. Nah, teknologi website dan media sosial ini juga ternyata dimanfaatkan oleh pihak sekolah ya, salah satunya yaitu Sekolah SMA Negeri 2 Seram bagian Barat, mana mereka menggunakan media sosial dan website ini sebagai inovasi baru ya di wilayah SMA Negeri mohon maaf, maksud saya di wilayah Seram bagian Barat karena pihak sekolah ingin membawa teknologi ini sebagai salah satu bentuk inovasi dalam mendukung kemajuan pendidikan di wilayah Seram bagian barat. Nah, eh, teknologi yang mereka pakai ini yaitu website dan ya media sosial ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk kecakapan, keterampilan digital ya di wilayah Seram bagian barat, di mana dengan website dan media sosial ini diharapkan juga dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk penyebaran informasi dan juga promosi bagi sekolah seperti itu. Jadi eh, yang telah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi pihak sekolah SMA Negeri 2 Seram bagian Barat menggunakan media sosial dan website ini yaitu adalah untuk mendukung kemajuan pendidikan multimedia ya. Selain itu juga untuk mendukung teknologi informasi dan komunikasi di wilayah Seram bagian barat dengan memanfaatkan website dan media sosial sebagai sarana penyajian informasi dan promosi bagi sekolah. Nah, adapun beberapa alasan ya penggunaan website dan media ini, salah satunya yaitu antara lain dibentuknya tim jurnalistik Semandu pada tahun ajar 2023 membuat pihak sekolah memfasilitas tim dengan website dan media sosial agar tim jurnalistik ini dapat menjangkau dan menarik perhatian masyarakat luas dengan mengunggah karya ataupun informasi dan konten ke dalam website dan media sosial yang mereka gunakan. Dan selain itu, website dan media sosial ini eh, juga digunakan untuk menarik perhatian masyarakat, terkhususnya calon siswa yang ingin mendaftarkan diri di sekolah SMA Negeri 2 Seram bagian Barat. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, di gambar yang di sebelah kanan ini adalah tim jurnalistik Semandu atau SMA Negeri 2 Seram bagian Barat, di mana untuk timnya sendiri diakuisisi oleh siswanya sendiri ya, dan dikepalai oleh satu orang guru yang bertanggung jawab untuk menghandle atau mengorganisir ya si tim jurnalistik ini, yaitu saya sebut saja Pak A ya, beliau ini yang bertanggung jawab untuk tim jurnalistik ini. Jadi apapun konten-konten ataupun sajian informasi yang dibuat oleh tim jurnalistik ini perlu divalidasi oleh beliau seperti itu. Nah, ini adalah kita bisa lihat ya, ini siswa-siswa yang terlibat di dalam tim jurnalistik
dan juga ada satu orang penanggung jawab, yaitu seorang guru dari SMA Negeri 2 Serang bagian barat. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya yang berikut kita akan membahas terkait dengan rumusan masalah ya. Jadi untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu adanya pemanfaatan pengguna website dan media sosial sebagai sarana untuk penyajian informasi dan promosi bagi sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan keterampilan digital guru dan siswa yang terlibat di dalamnya melalui penggunaan multimedia dan konten-konten yang disajikan pada website dan media sosial, sehingga ini dapat menarik perhatian pembaca atau masyarakat, terkhususnya untuk calon siswa bergabung bersama lembaga SMA Negeri 2 Serang bagian barat. Nah, jadi tentu ya kita bisa ketahui bersama bahwa media sosial dan website ini merupakan salah satu platform yang cukup banyak digunakannya, apalagi media sosial ya. Mana saat ini kita bisa bilang bahwa hampir semua orang pasti menggunakan media sosial ya, dan juga pasti telah menggunakan website untuk mencari informasi ataupun lain sebagainya. Nah, dari manfaat dari website dan media sosial inilah ya, karena dia bisa memberikan informasi secara interaktif kepada pembaca. Nah, dari manfaat tersebutlah membuat pihak sekolah untuk menghadirkan website dan media sosial ini sebagai sarana untuk penyajian informasi dan promosi bagi sekolah, di mana untuk promosi sekolahnya ini ditujukan kepada calon siswa ya, calon-calon siswa yang ingin bergabung di sekolah SMA Negeri 2 Serang bagian barat. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan. Ya, di sini ada 2 tujuan dari pembuatan materi ini, yaitu pertama untuk mengetahui apakah ada manfaat yang didapatkan dengan menerapkan website dan media sosial di lingkungan sekolah sebagai sarana penyajian informasi dan promosi bagi sekolah. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana cara dan proses yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 2 Serang bagian barat untuk meningkatkan kemampuan digital siswanya dengan memanfaatkan multimedia dan platform seperti website dan media sosial. Ya, baik, itu terkait dengan tujuan. Ya, selanjutnya kita akan membahas bagian kedua, yaitu pembahasannya, di mana pembahasan ini ada pun beberapa poin yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama terkait dengan apa itu media sosial ya. Jadi media sosial merupakan sebuah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan atau membagikan serta berinteraksi dengan berbagai jenis konten seperti teks, ya, gambar, video, dan audio. Selain itu, media sosial juga berperan sebagai alat komunikasi yang menghubungkan individu di berbagai belahan dunia. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa media sosial ini saat ini sudah sangat banyak sekali ya orang menggunakan media sosial ini sebagai media untuk komunikasi dan juga untuk bertukar informasi ya, seperti itu. Di dalam media sosial itu juga kita bisa mengunggah beberapa postingan ya, kita bisa mengunggah beberapa elemen multimedia ya, seperti gambar, seperti video ataupun audio ya, ataupun animasi ya, di mana unggahan-unggahan tersebut digunakan adalah dalam rangka untuk menyajikan informasi, dan juga selain itu dapat juga digunakan untuk sebagai media promosi ya. Nah, itu terkait dengan media sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu website. Jadi website merupakan sebuah platform digital yang dapat diakses melalui internet dengan melalui mesin pencarian seperti Google dan lain-lain. Sebuah website terdiri dari sejumlah halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Nah, setiap halaman umumnya memuat teks, gambar, video, atau berbagai jenis konten multimedia lainnya yang disajikan dalam format yang dapat dibaca oleh pengguna menggunakan perambanan web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Safari. Ya, kalau kita bandingkan media sosial dan website, sepertinya sekarang ini orang lebih banyak menggunakan media sosial daripada menggunakan website. Kenapa bisa begitu? Karena untuk website sendiri sekarang itu apa ya, untuk ngebuat website itu tidak mudah ya. Itu ada beberapa perihal yang perlu kita siapkan sebelum membentuk website ya. Yang pertama tentunya kita memerlukan tenaga IT untuk membentuk website kita, seperti itu. Beda dengan media sosial, karena media sosial ini dia sudah paket, jadi kita tinggal pakai saja ya. Misalkan sebagai contoh Facebook ya, kita menggunakan aplikasi Facebook, kita tinggal login, kita bikin akun, kemudian setelah kita buat akun kita bisa melakukan
postingan ya, mengunggah postingan atau kita mengunggah apapun ya, ataupun kita bisa melakukan interaksi dengan orang yang jauh menggunakan fitur chat ya, menggunakan fitur video call seperti itu. Jadi bisa dibilang media sosial dan website ini agak berbeda ya untuk penggunaannya, dan tentu lebih banyak orang sekarang ini menggunakan media sosial ketimbang website. Tapi kadangkala ada juga orang-orang yang masih memanfaatkan website ini untuk mencari informasi ya. Nah, salah satunya itulah yang diterapkan oleh SMA Negeri 2 Serang bagian Barat. Jadi selain mereka menerapkan media sosial, mereka juga menerapkan website ya, di mana website ini digunakan untuk menyebarkan informasi sekolah seperti itu. Baik, saya lanjut ya untuk poin berikut. Nah, yang ketiga yaitu implementasi media sosial di sekolah. Nah, hadirnya teknologi smartphone atau kita bisa bilang HP membuat semua aktivitas menjadi mudah dan efisien. Sama halnya seperti penggunaan HP untuk mendukung sistem multimedia di sekolah. Nah, SMA Negeri 2 Serang bagian Barat mempunyai sebuah tim khusus multimedia yang dinamakan Jurnalistis Mandu yang tadi telah saya jelaskan cukup panjang juga ya terkait dengan tim jurnalistiknya ini, di mana tim ini dibuat adalah untuk mendukung kegiatan sekolah berkaitan dengan multimedia seperti melakukan editing poster, foto, gambar, ataupun video yang dilakukan untuk mempromosikan dan membuat informasi seputar kegiatan sekolah. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di sini adalah 2 akun media sosial milik sekolah SMA Negeri 2 Serang bagian Barat. Ini ada akun Facebooknya dan akun Instagramnya. Nah, mungkin kita bisa coba ini ya. Kita coba akses dulu ya. Oke, kita coba akses. Nah, ini dia adalah akun Facebook milik sekolah SMA Negeri 2 Serang bagian Barat. Nah, kita bisa lihat di sini mereka memosting ya, mereka mengunggah sebuah poster di mana poster ini mereka edit ya atau mereka modifikasi menggunakan alat-alat ataupun teknologi-teknologi pengelolaan multimedia ya, mana mereka menggabungkan ini teks ya, mereka menggabungkan gambar ya, terus mereka menciptakan sebuah poster sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat ya, sangat bagus ya untuk desain mereka. Ini juga di akun mereka juga menaruh caption di sini, kita bisa lihat. Kemudian selanjutnya kita geser lagi ke bawah. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah kegiatan ya, kegiatan asesmen. Ini kita bisa lihat informasinya seperti ini. Jadilah itu kenapa dibentuknya tim jurnalistik, yaitu adalah untuk menyampaikan informasi ataupun kegiatan-kegiatan sekolah dengan visualisasi yang lebih menarik seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat lagi di bawah ada postingan untuk memberi selamat Hari Pahlawan Nasional. Kemudian di bawah ini kemudian ada pun kegiatan purna tugas apa nih ya. Kita lihat ini ada video yang mereka edit. Nah, jadi dengan adanya konten-konten multimedia ini tentu akan menarik perhatian masyarakat. Nah, terkhususnya untuk calon siswa dalam memilih sekolah ya, karena mereka bisa lihat oh ternyata di sekolah SMA Negeri 2 Serang bagian Barat ini mereka cukup aktif ya, kegiatan mereka cukup banyak. Karena kenapa mereka bisa bilang seperti itu? Karena mereka melihat informasi yang ada di akun media sosial milik SMA Negeri 2 Serang bagian Barat seperti itu. Nah, jika kasusnya sekolah SMA Negeri 2 Serang bagian Barat ini tidak menghadirkan konten di media sosial ini, tentu siswa ataupun masyarakat tidak tahu tentang SMA Negeri 2 Serang bagian Barat itu sekolahnya gimana sih, ya kan? Terus mereka kegiatannya kayak gimana di sekolah, apakah mereka aktif ya? Adapun mungkin kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan di sana ya kan? Nah, dengan adanya penggunaan multimedia media sosial ini tentu akan memberikan sebuah pandangan kepada masyarakat dan juga kepada calon siswa. Oh, ternyata di sekolah SMA Negeri 2 Serang bagian Barat ini mereka cukup aktif ya. Mereka banyak kegiatan. Nah, seperti itu. Jadi, secara tidak langsung akan memberikan rasa ingin apa ya?
ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang SMA Negeri 2 Serang bagian Barat, terkhususnya untuk calon siswa. Jadi calon siswa mikir, oh kayaknya sekolah ini bagus nih, karena mereka punya banyak kegiatan. Nah, seperti itu. Jadi secara tidak langsung dengan konten-konten multimedia yang ditawarkan melalui media sosial ini akan menarik perhatian dari si calon siswa dan juga kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, kita balik ke ini ya presentasinya. Dan untuk akun Instagramnya mungkin saya tampilkan sedikit ya, sama halnya sama Facebook, cuman beda platform saja. Nah, di sini Instagram mereka kita bisa lihat, ini postingan mereka ya. Ya, mereka ini cukup aktif ya untuk tim jurnalistiknya. Ini berita-berita mereka yang mereka selalu update ya. Ya, mereka membuat poster dengan menggabungkan beberapa elemen multimedia seperti gambar, teks ya. Kemudian juga ada yang membuat video seperti ini. Yang mereka menggabungkan elemen teks, video ya, gambar dan lain sebagainya untuk menciptakan sebuah konten yang menarik seperti itu. Oke, kita akan balik lagi ke ini presentasinya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemanfaatan media sosial di sekolah. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada sebuah flowchart, di mana flowchart ini ditunjukkan adalah sebuah proses ya, sebuah proses yang akan dilakukan oleh sekolah ataupun tim jurnalistik dalam mengunggah konten ke media sosial, di mana pertama dimulai dari adanya kegiatan sekolah, kemudian tim jurnalistik mengambil dokumentasi, kemudian selanjutnya tim jurnalistik membuat template konten yang akan digunakan. Selanjutnya konten yang mereka sudah buat itu akan diserahkan kepada pihak sekolah yang bertanggung jawab ya, ataupun pihak yang mengurus tim jurnalistik ini. Dan jika konten dirasa layak, maka konten tersebut akan diunggah ke media sosial seperti itu. Dan jika tidak, maka tim jurnalistik akan merevisi lagi ya, mereka akan merevisi lagi konten mereka, mereka membuat lagi konten yang baru, kemudian mereka validasi. Dan kalau konten mereka sudah dikatakan layak, maka selanjutnya akan diunggah ke ke media sosial seperti itu. Dan di sini juga sudah jelaskan ya, jadi proses implementasi media sosial di sekolah yang dimaksudkan adalah sebagai media untuk menyebar informasi terkait kegiatan sekolah dan promosi sekolah. Nah, promosi yang dilakukannya itu dengan mengunggah berbagai macam konten seperti poster, foto, ataupun video yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dan ataupun pengumuman penting di sekolah yang tadi sudah saya jelaskan juga, yang sudah saya perlihatkan juga tadi, di mana mereka mengunggah konten-konten mereka ke media sosial. Nah, seperti itu kiranya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dampak implementasi media sosial bagi sekolah. Yang pertama, dampak positif ya. Untuk dampak positifnya yaitu mampu mencakup jangkauannya lebih luas lagi untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan sekolah kepada masyarakat. Kemudian mampu menarik perhatian masyarakat melalui konten-konten yang disajikan di media sosial milik sekolah, terkhususnya untuk calon siswa. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan kemampuan digital para guru dan terkhususnya bagi para siswa dengan pemahaman tentang merancang, mendesain, dan membuat konten yang bermanfaat, serta penggunaan aplikasi-aplikasi berkaitan dengan sistem multimedia. Jadi untuk poin ketiga ini, tentu dengannya adanya pemahaman tentang merancang, mendesain, dan membuat konten yang bermanfaat atau menarik, secara tidak langsung juga akan mampu mengembangkan kemampuan digital ya orang yang terlibat di dalamnya, baik itu kepada guru ataupun kepada siswa. Nah, seperti itu. Selanjutnya adapun dampak negatif ya. Jadi selain ada dampak positifnya, adapun dampak negatifnya yaitu pertama, risiko keamanan ya. Tentu pasti adanya risiko keamanan di sosial media ini ya, karena media sosial ini rentan terhadap kebocoran data pribadi, terutama jika pengaturan privasi tidak dikelola dengan baik. Kemudian selanjutnya, mengelola akun media sosial sekolah membutuhkan waktu dan tenaga ekstra yang tentu bisa membebani guru, staf, ataupun orang-orang yang terlibat dalam mengelola akun media sosial sekolah tersebut. Dan jika tidak dikelola dengan baik, maka konten yang diposting bisa menimbulkan kesalahpahaman ataupun konflik. Dan yang ketiga, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan media sosial dengan baik. Oleh karenanya, ada pun tantangan dalam mengoperasikan media sosial yang perlu diperhatikan agar konten-konten ataupun perihal yang menyangkut media sosial dapat terorganisir dengan baik. Nah, untuk poin ketiga tentu ini terkait dengan sumber daya manusianya ya.
Dimana seperti kita tahu tidak semua orang ya bisa menggunakan atau mengoperasikan teknologi saat ini, terkhususnya untuk teknologi media sosial ini, maka perlu kita perhatikan dengan baik terkait dengan pengoperasian media sosial ini agar konten-konten ataupun perihal yang menyangkut dengan media sosial ini dapat diorganisir secara baik, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan implementasi website di sekolah. Nah, implementasi website yang diterapkan oleh SMA Negeri Doseran Bagian Barat bermula pada tahun 2023 ya, tahun ajar 2023, di mana pada tahun tersebut pihak sekolah memiliki suatu ide untuk menjadikan website sebagai sarana untuk penyajian informasi dan promosi sekolah karena didukung oleh kemampuan siswa di bidang multimedia, sehingga dibentuklah sebuah tim multimedia yang bernama tim jurnalistik, yang dimana diakuisisi oleh satu orang guru yang mahir dalam bidang multimedia. Dan tim jurnalistik ini sekurang-kurangnya ada 6 orangnya saat ini, di mana satu orangnya adalah guru pendamping, kemudian ada ketua OSIS, kemudian ada 2 orang editor dan 2 orang pembuat naskah, seperti itu. Nah, namun bukan itu saja yang menjadikan alasan implementasi website dilakukan, karena adanya penurunan angka pendaftaran calon siswa untuk bergabung dengan sekolah menjadi salah satu alasan kenapa website diimplementasikan. Nah, seperti itu. Jadi, yang pertama, kenapa implementasi website ini dihadirkan ya? Pertama yaitu terkait dengan adanya tim jurnalistik ya, dibentuknya tim jurnalistik. Tentu sekolah ingin mencoba untuk mengembangkan inovasi baru ya, mana mereka ingin menciptakan sebuah inovasi untuk mengembangkan kemampuan digital para siswa dan gurunya yang terlibat di uh, ini ya dalam pembuatan konten dalam website, seperti itu. Dan yang kedua terkait dengan penurunan pendaftaran calon siswa baru untuk bergabung dengan sekolah ya. Ini menjadi salah satu problem yang saat ini mereka temui, karena informasi yang mereka sebarkan melalui baleho itu tidak cukup ya, ataupun melalui media sosial itu tidak cukup. Mereka menggunakan website ini sebagai pendukung informasi ya, pendukung tambahan terkait dengan informasi penerimaan peserta didik baru, seperti itu. Selanjutnya, adapun pemanfaatan website di sekolah ya, ini sama seperti tadi, di mana kita bisa lihat di gambar sebelah ini adalah sebuah flowchart terkait dengan bagaimana cara tim jurnalistik memposting ataupun pihak sekolah memposting konten-konten ke dalam media sosial. Yang pertama tentu dimulai adanya kegiatan sekolah, kemudian tim mengambil dokumentasi ya, tim jurnalistik mengambil dokumentasi, kemudian tim jurnalistik membuat konten ya, mengedit foto, video, teks dan lainnya, mereka simpan, kemudian mereka edit, kemudian selanjutnya konten mereka serahkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Kemudian apakah jika si kontennya layak, maka administrator atau kita bisa bilang pihak yang bertanggung jawab ya, sekolah yang bertanggung jawab dalam menghandle website ini akan memposting konten yang mereka buat. Dan jika tidak, maka tim jurnalistik perlu memperbarui konten mereka ya, atau merevisi konten mereka, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan website sekolah dan fungsinya ya, ini ada video bisa kita play ya. Yuk, mohon maaf. Ya, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dampak implementasi website bagi sekolah. Yang pertama terkait dengan dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu dapat digunakan sebagai sarana promosi sekolah. Jadi melalui penggunaan website ini, baik calon siswa maupun orang tua dapat mengetahui kualitas sekolah, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi para calon siswa untuk menentukan sekolah yang dipilihnya. Kemudian selanjutnya, website ini digunakan sebagai sarana komunikasi. Jadi selain sebagai sarana promosi sekolah, website juga digunakan atau berperan sebagai jembatan komunikasi antar guru, siswa, dan orang tua siswa di rumah. Dan yang ketiga, website ini digunakan sebagai sarana penyaluran kreativitas siswa, mana siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah karya dapat menggunakan website untuk mengunggah karyanya di website tersebut, dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan citra dan kualitas sekolah di mata masyarakat melalui karya-karya yang telah diunggah, seperti itu. Dan berikut kita membahas terkait dengan dampak negatifnya. Jadi selain ada dampak positif, ada pun dampak negatifnya, yaitu pertama adanya keterbatasan sumber daya manusia. Nah, tentu ini menjadi salah satu problem ya di penerapan atau implementasi website di sekolah, mana
tidak semua sekolah memiliki staf IT ataupun orang-orang yang mumpuni untuk mengelola dan memelihara website seperti itu. Dan tentu ini dapat menyebabkan website tidak berfungsi secara optimal atau bahkan bisa menyebabkan mogok update informasi pada website. Nah, seperti itu. Yang kedua, terkait dengan biaya operasional dan pemeliharaan, ya tentu membangun website ini ya seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi media sosial dan website ini sangat berbeda ya. Dari segi operasional tentu website lebih mahal karena perlu merekrut tenaga IT untuk membuat website, di mana untuk membuat website itu sendiri sangatlah tidak mudah ya, karena perlu beberapa waktu yang lama sekali untuk menciptakan website tersebut. Nah, jadi ini untuk poin kedua tentu ya terkait dengan biaya operasional dan pemeliharaan ini menjadi salah satu faktor juga ya dampak negatif dari implementasi website ya yang akan kita temui nantinya. Dan yang ketiga terkait dengan keamanan dan privasi. Jadi kurangnya pemantauan terhadap website dapat menyebabkan website sekolah rentan terhadap serangan cyber seperti hacking, malware, dan serangan lainnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan keterbatasan fitur. Nah, website itu terkadang tidak memiliki fitur yang cukup banyak. Adapun pembatasan-pembatasan fitur yang ada pada website itu karena memang tenaga IT-nya juga ya, karena tenaga IT yang membuat website tersebut juga tidak mumpuni, maka adapun keterbatasan fitur yang ada pada website. Nah, tentunya ini masih ditemukan ya di beberapa website sekolah ya. Jadi selain di website milik SMA Negeri 2 Seram bagian Barat, adapun website-website di sekolah lain yang sekiranya masih adanya keterbatasan fitur seperti itu. Ya, selanjutnya terkait dengan tantangan implementasi ya, tantangan implementasi media sosial yang pertama tentang tantangan sumber daya manusia ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, eh, sekolah belum tentu memiliki tenaga IT yang cukup mumpuni, sehingga itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pihak sekolah dalam mengimplementasikan media sosial dan website di sekolah seperti itu. Dan yang kedua, tantangan pembuatan konten yang edukatif dan interaktif. Nah, seperti kita tahu, tidak semua orang memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi ya. Nah, ini menjadi salah satu problem juga ataupun tantangan dalam implementasi media sosial dan website, mana ketika kita ingin menciptakan sebuah konten yang memiliki isi yang edukatif dan interaktif, itu membutuhkan ide dan imajinasi yang luas dari orang yang membuat kontennya ya untuk mengelola informasi tersebut menjadi lebih interaktif. Nah, seperti itu. Ya baik, yang ketiga terkait dengan tantangan finansial ya tentu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk membuat media sosial dan website ini tentu ada beberapa biaya operasional ataupun pemeliharaan yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah agar media sosial dan website ini dapat berjalan secara optimal seperti itu. Yang terakhir kita akan membahas terkait dengan penutup. Nah, penutup ini ada kesimpulan dasar. Jadi berdasarkan beberapa ulangan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem multimedia di dalam lingkungan sekolah memberikan banyak manfaat dan kegunaan, yaitu antara lain dapat mengembangkan kemampuan digital dan kreativitas guru dan terkhususnya siswa dalam menggunakan perangkat komputer ataupun smartphone untuk membuat konten-konten menarik sehingga dapat digunakan dalam ajang promosi sekolah dan penyebaran informasi melalui media sosial dan website yang digunakan. Dan selain itu, melalui penggunaan sosial media dan website juga dapat memberikan peluang bagi para siswa untuk mengenal lebih jauh lagi tentang platform media sosial dan website sehingga dapat memberikan rasa ingin tahu para siswa untuk belajar memanfaatkan platform tersebut atau bahkan mempelajari cara membuat website. Oke. Dan selanjutnya terkait dengan syarat, jadi berdasarkan uraian-uraian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa implementasi sistem multimedia di sekolah ini perlu diperhatikan dengan baik ya untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi mengenai teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi para siswanya. Dan selain itu diharapkan pihak sekolah mampu memberdayakan setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan digital dengan memanfaatkan teknologi melalui seminar,
mengenai penggunaan sistem multimedia seperti aplikasi editing ataupun learning management system agar siswa ini mampu beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk pengembangan diri dan juga kepada sekolah seperti itu. Dan selanjutnya, pihak sekolah juga perlu melakukan update ya pada data-data website yang mereka sudah buat. Ini ditujukan agar supaya informasi yang disampaikan di website tersebut adalah informasi-informasi baru. Nah, sehingga itu akan memberikan nilai tambah bagi sekolah daripada penilaian masyarakat dan calon siswa. Jadi mereka bisa mendapatkan penilaian yang bagus, mana informasi-informasi yang mereka update itu tentu akan mengecap sekolah bahwa sekolah ini memang sangat aktif ya, seperti itu. Ya baik, sekiranya demikian presentasi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.